kan 5 bersaudara katanya. Bahwa Mas Tio mengklaim dirinya sebagai anak paling miskin. Malah lima itu kenapa bisa sih Mas? Kok 5 bersaudara? Bukan, itu waktu itu cerita bukan 5 bersaudara. Dari padi, dari berlima. Yang paling Sebenarnya bukan itu istilah yang lebih ini. Jadi bukan paling miskin lah. Sebenarnya ya keluarga saya itu dari dulu emang keluarga sederhana banget lah. Saya, bapak saya pensiunan pegawai negeri, dulu pensiunan veteran perang. Terus ibu saya itu pensiunan guru SMP. Terus ya udah, saya kuliah tuh saya pernah jadi penyiar radio, jadi membiayai diri saya sering. Walaupun kuliah masih tetap ikut orang tua ya, karena ayah saya waktu itu walaupun gimana tetap saya harus biayain sekolahnya. Tapi maksudnya untuk kehidupan sehari-hari dan segala macam saya butuh tambahan ya, saya kerja jadi penyiar radio, terus dulu kerja pernah bikin sablon dan sebagainya. Nah, ketika saya sebelum selesai kuliah saya merantau ke Jakarta dari Surabaya, kan saya dari Surabaya, saya merantau ke Jakarta. Nah, saya tinggal di bengkel, saya kerja jadi jadi kernetnya tukang cat gitu. berapa Saya bantuin. Itu 95 96. katanya pernah jadi cleaning service juga. Iya, terus di sela-sela itu kalau malam saya jadi cleaning service di waktu itu ada supermarket Hero, saya pergi di Sleepy, di Kebun Jeruk dan segala macam saya jadi gitu. Nah, jadilah ketemu sama Padi kan setelah itu. Terus habis itu saya jadi krunya Andra juga sempat. Nah, di situ saya kan berarti saya yang paling dari sisi keluarga saya yang paling biasa lah gitu. Tapi kalau temen yang Padi kan memang benar-benar udah cukup ya, walaupun bukan orang kaya banget, tapi mereka ya putra putrinya pejabat lah, ya orang-orang yang mau berpengaruh di daerahnya masing-masing. Kayak umpamanya Yoyo tuh putranya direktur, almarhum bapaknya tuh direktur Kasapura. Terus habis itu kalau Ari itu dia ayahnya adalah tentara dan anggota DPRD di Surabaya. Terus Mas Fadli dia putranya almarhum itu bapaknya itu adalah dulu pernah jadi bupati, terus pernah jadi sekilda. Terus kalau Rindra dia putranya adalah putra di direktur PDAM. Kalau ngomong soal Maksudnya cukup punya mobil dan segala macam. Saya kan saya kemana-mana naik motor gitu. Itu aja sih. Jadi tapi ya dalam artian saya miskin, saya nggak punya enggak. Berarti saya masih tetap minder ya Mas ya? enggak, karena saya merasa bahwa kehidupan ini kan tidak dilihat dari secara materi, tapi dilihat bagaimana cara kita bersosialisasi, cara kita bekerja, cara kita berkelompok. Tapi masih ingat nggak sih Mas dulu gaji pertama jadi cleaning service berapa? 15.000. Di tahun berapa Mas? Itu tahun 95. 15.000. Enak, udah seneng, udah bisa makan nasi padang, itu udah puas banget, udah dapat uang makan nasi Tapi padang. berarti Mas Tio ini merasakan struggle-nya hijrah ke Jakarta ya Mas? Iya, jadi saya memang tinggal di bengkel, ya udah saya tinggal tidurnya juga di situ gitu. Jadi bagaimana merasakan untuk bisa hidup survive di Jakarta. Tapi ada hikmahnya, saya bisa jadi hafal Jakarta sebelum teman-teman yang lain, karena semua lainnya kan masih di Surabaya. Saya hafal tempat-tempat dan segala macam, sehingga ketika kita hijrah beneran bareng-bareng di Jakarta, saya udah tahu Jakarta. Titik balik sampai akhirnya di Padi sendiri seperti apa sih Mas, akhirnya main gitar bareng sama Padi dan lain-lain? Jadi saya karena dari Surabaya, terus pernah saya lama kan di Jakarta, teman-teman kuliah saya ngajak saya pulang lagi. Pulang aja deh ke Surabaya, kita bikin I.O. Nah waktu itu kita bikin konser slang di Surabaya. Salah satu anggota panitianya adalah Ari Padi, gitaris Padi. Dari situ akhirnya kenal, nyambung, habis itu dikenalin sama pemain bassnya itu Rindra. Nyambung, kita bertiga, kita jalan. Terus habis itu udah kebetulan saya kan di Jakarta, saya udah bikin lagu banyak tuh, udah ada 50-an lagu. Nah akhirnya kita mulai bikin demo rekaman. Setelah itu baru ketemu sama Fadli, dikenalin sama Yoyo, akhirnya kita jadilah. Oke Mas, pertama kali Mas Tio bergabung di Padi, mungkin ada rasa deg-degan atau apa gitu Mas? Tampil bareng. Pertama kali itu sebenarnya kita nggak ada rasa minder ya, malah kita yakin banget kan, saya melihat bahwa potensi kita itu bagus banget. Drummernya oke, jago, terus habis itu musiknya kita udah bikin, vokalisnya suaranya bagus, oke, main bassnya juga oke. Jadi
kurang apa lagi nih, tinggal kita belum rekaman aja. Jadi waktu itu saya udah yakin banget, saya pernah bilang ke Rindra main bass kita, "Bra, kita ini tinggal nunggu waktu aja sih, kita nggak tahu kapan, tapi kita pasti nanti akan rekaman." Karena saya yakin band ini bakal keren gitu. Mas, ini kan Mas tadi bilang ada 50 lagu yang kurang lebih ditulis ya. Mungkin akhirnya mereka dari grup Padi sendiri antusiasnya seperti apa dan akhirnya apa memang menginginkan semuanya akhirnya jadi atau gimana Mas? Enggak, dari 50 lagu itu kita jadikan sebagai batu loncatan lah, sebagai dasar fondasi atau sebagai modal kita untuk kita bikin karya. Jadi dari 50 lagu kita bikin, paling cuma 3, 4, 5, nggak semuanya jadi 50. 5, habis itu kita bikin lagi, ternyata ada inspirasi baru lagi, bikin lagi baru. Jadi itu, tapi dengan 50 at least nggak perlu dari awal-awal banget kan, bikin gimana ini lagunya, enggak. Tapi udah ada lagu begini, kita tinggal aransemen, udah kita rekam, lebih cepet kan. Di pertama di Padi Mas, berapa mungkin dari 15.000 dari seorang cleaning service? Pernah kita Padi dibayar waktu pertama kali kita tour itu kita dibayar 2,5 juta, 2,5 juta. Terus habis itu kita keluar album, waktu itu masih single ya, masih single sobat. Keluar album tahun 99, kita ikut tour ada 15 kota kalau nggak salah. Itu bareng sama Dr. PM, sama PAS, sama Padi. Kita tur bareng, itu dibayar 3,5 juta. 3,5 juta akhirnya meningkat. 3,5 juta dibagi. Tapi waktu itu ya udah enak aja, udah cukup aja sih. Tapi Dengan Mas, sepanjang karir gitu ya Mas, manggung gitu. Yang paling berkesan mungkin manggung di mana sih Mas? paling berkesan manggung, semua berkesan sih. Tapi yang paling seru banget sih di Surabaya pernah kita, terus habis di Medan. Karena penontonnya udah full, penuh, terus habis itu kita nggak bisa masuk karena macet, jadi masuk ke stadion sendiri aja nggak bisa gitu karena macet. Itu sih seru. Terus habis itu kita pernah main di acara MTV Asia Award kan, kita dapat award tahun 2001, ada yang ingat nggak? Kita pernah jadi juara band terbaik MTV Asia Award. Terus kita main bareng Into M, itu di acara MTV itu ya asik juga sih, karena secara penampilan internasional kita yang pertama ditonton orang Singapura kan. Pernah mikir gak sih Mas umur berapa akan mungkin gantung gitar, kayak udah nggak mau bermusik lagi, udah nggak mau manggung lagi? Kayaknya enggak ya. Slowly. Kayaknya kita masih, walaupun kita udah kakek-kakek masih pengen kayak Rolling Stone gitu kan, masih walaupun kita masih tetap ngeband gitu. Karena bukan materinya yang kita kejar, bukan kita masih mau pengen kita cari, enggak. Karena itu for living gitu. Maksudnya buat kita, buat energi kita bisa terlampiaskan, kita bisa meluapkan ide-ide kita, lebih ke arah situ, bukan ke arah cari materi. Kalau materi mungkin kita rasa kita udah cukup, udah punya tabungan yang cukup lah, bisa sampai di posisi sekarang ini. Bener nggak sih Mas, mungkin makin tua kalau misalkan makin produktif tuh makin jauh dari kata pikun dan sakit dan lain-lain? Nah itu memang harus dijaga, jadi supaya kita menghindari short term loss memory. Karena itu yang membuat kita jadi akhirnya kita jadi lupa. Pernah merasakan itu nggak sih Mas, sedikit-sedikit mungkin? Saya lupa kalau kadang ketemu cewek, habis itu ketemu besoknya lupa. Berangkat dari klinik servis gitu Nggak Mas. bercanda. Pernah kepikiran nggak sih sampai bisa nyekolahin anak ke Inggris gitu? Oh, ya nggak pernah kebayang, walaupun sampai Padi sampai pernah jadi menang award, menang ini segala macam di awal ya kita ngerasa ya banyak yang orang suka. Jadi itu momen pertama kali yang aku rasakan ketika kita belum rekaman, belum album, terus habis itu kita main di salah satu kampus di Malang, terus kita mainin lagu Begitu Indah, belum direkam itu Begitu Indah, belum rilis, tapi penonton bisa ikut nyanyi, padahal belum ada yang tahu lagu itu. Jadi saya ngerasa di atas panggung, gila keren banget ya, gitu bisa gini. Nah itu momen-momen itu akhirnya membuat kita kayak nggak pernah percaya bahwa apa yang kita capai sekarang ini juga masih serba unbelievable. Mas, anak